Kita angkat satu pujian. Ya Yesus telah mati bagi. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sekali lagi kita katakan, ya Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkat kami sebagai anak-Mu Tuhan, angkatku jadi anaknya, beri damai dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Engkau segala pujian, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kau telah mati bagi kami. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Hanya bagi Kau segala pujian. Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai dalam jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Kau segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sembah Tuhan, haleluya. Bagimu segala pujian. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita memperingati hari besar bagi umat Kristen,
yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini adalah salah satu peristiwa yang penting di dalam kehidupan putra manusia Yesus, merupakan akhir daripada kehidupan putra manusia Yesus di dunia. Kita bisa membaca peristiwa itu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 9 sampai dengan 11, yang demikian bunyinya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara, Tuhan Yesus setelah mengakhiri tugasnya di muka bumi, setelah dia disalib, menebus dosa umat manusia, dikubur, 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Sesudah itu selama 40 hari dia berada di tengah-tengah murid-muridnya. Beberapa kali dia menampakkan diri kepada mereka, dan pada akhir dari hari yang ke-40 itu, maka dengan disaksikan oleh murid-muridnya di atas bukit Zaitun, putra manusia Yesus naik ke sorga. Sesudah dia memberikan perintah atau amanat agung kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Dan sesudah dia mengatakan amanat agung itu, maka putra manusia Yesus pelan-pelan naik ke atas meninggalkan mereka. Murid-murid memandang ke atas sampai akhirnya putra manusia Yesus tidak kelihatan lagi, dan mereka melihat ada dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tidak lain mereka adalah para malaikat yang berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara, judul khotbah saya pagi hari ini yaitu maksud Tuhan Yesus naik ke sorga. Maksud Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa maksudnya Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Mungkin ada yang berpikir, apakah tidak lebih baik Tuhan Yesus tinggal terus di sorga? Tinggal terus di bumi ini. Mengapa dia harus meninggalkan dunia ini dan kembali ke sorga? Maksud yang pertama yaitu bahwa dengan kenaikannya ke sorga, maka itu memastikan bahwa putra manusia Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Putra manusia Yesus berasal dari sorga. Dia adalah putra Allah yang berasal dari sorga, turun ke dunia
menjelma menjadi putra manusia. Dan selama 33,5 tahun dia berada di bumi ini, melayani manusia, menyelamatkan manusia, membawa misi untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia. Nah, sesudah itu dia mati di salib untuk menebus umat manusia. Dia mati, dikubur, 3 hari kemudian dia hidup kembali. Sesudah itu selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menguatkan iman murid-muridnya. Dan pada akhirnya dia meninggalkan murid-muridnya dan kembali ke sorga. Artinya dia dari sorga, asalnya dari sorga turun ke dunia, kemudian kembali naik ke sorga, kembali ke sorga. Berarti dia tahu jalannya, sorga, dunia, pergi pulang. Itu sebabnya dia berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sana, tidak seorang pun sampai kepada Bapa, kecuali melalui aku." Jadi Tuhan Yesus berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai atau datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Kalau seandainya dia mati dan tidak bangkit lagi dan dia tidak naik ke surga, maka dia tidak akan bisa berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Namun dengan kenaikannya ke surga, maka itu memberikan kepastian bahwa dialah satu-satunya jalan yang bisa membawa manusia kepada Bapa di sorga. Haleluya. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Puji nama Tuhan. Nah, kalau seandainya dia tidak naik ke sorga, maka tidak ada jaminan bahwa kita pengikut-pengikutnya juga bisa naik ke sorga. Tapi dengan kenaikannya ke sorga, itu memberikan jalan untuk orang percaya, untuk anak-anaknya. Satu kali kita semuanya juga akan diangkat naik ke sorga. Haleluya. Yaitu pada hari kedatangannya yang kedua. Seperti yang dikatakan oleh para malaikat tadi, Yesus yang terangkat naik ke surga, maka nanti satu kali dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan pada waktu itulah orang percaya yang sudah mati akan bangkit, dan yang masih hidup akan diubah di dalam tubuh kemuliaan. Mereka akan bertemu dengan Putra Manusia Yesus di awan-awan yang permai. Itu ditulis di dalam kitab atau surat 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Inilah maksud yang pertama dengan kenaikannya ke surga, yaitu memberikan kepastian bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan untuk orang yang percaya. Haleluya. Yang kedua, apa maksud kenaikan Putra Manusia Yesus ke surga? Yang kedua, yaitu bahwa dia pergi ke surga menyediakan tempat untuk anak-anaknya. Ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 14
ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi dia pergi ke surga. Salah satu tujuannya adalah menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Menarik di sini dikatakan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Haleluya. Beda dengan penciptaan alam semesta. Alam semesta dijadikan Tuhan hanya dalam waktu 6 hari. Tuhan menciptakan dunia ini dalam waktu 6 hari. Namun untuk menyediakan tempat bagi orang percaya di surga, Tuhan tidak memakai istilah menciptakan, tetapi menyediakan. Menciptakan adalah satu peristiwa yang dapat dilakukan sekejap dengan firman, tapi menyediakan itu butuh waktu khusus, butuh pikiran tertentu, butuh pemikiran dan waktu yang khusus bagi Tuhan untuk menyiapkan, menyediakan tempat bagi orang percaya. Haleluya. Memang surga adalah tempat yang istimewa. Dan Tuhan menyiapkannya, menyediakannya untuk orang percaya. Haleluya. Satu tempat yang luar biasa yang dikatakan seperti ditulis di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan. Jadi inilah salah satu maksud Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu Dia menyediakan tempat untuk anak-anaknya. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga bukan artinya Tuhan Yesus cuti, mengasuh, istirahat, tidak melakukan apa-apa. Bukan demikian. Tuhan tidak pernah pensiun. Dia tetap bekerja. Saat ini dia sedang sibuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi inilah maksud yang kedua dan naik ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Dan maksud yang ketiga, mengapa Dia naik ke surga? Kita baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-7. Yohanes 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Jelas di sini dikatakan bahwa dia pergi meninggalkan anak-anaknya. Salah satu tujuannya yaitu dia akan mengutus penghibur. Ini menceritakan tentang Roh Kudus, oknum atau pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus.
penghibur, yang dalam bahasa aslinya disebutkan parakletos. Parakletos itu mempunyai arti penolong yang sama dengan yang dahulu. Jadi penghibur ini atau Roh Kudus ini diutus ke dunia untuk menjadi penolong kepada anak-anaknya. Tuhan tidak meninggalkan anaknya piatu sendirian, tidak. Tapi Dia mengirimkan penghibur atau penolong kepada anak-anaknya yang tidak lain adalah Roh Kudus. Parakletos, menolong yang sama seperti yang dahulu. Artinya penolong yang sama seperti Dia sendiri, yang kuasanya sama seperti Dia sendiri. Haleluya. Dikatakan tadi bahwa adalah lebih berguna jikalau aku pergi. Ya, lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Haleluya. Seandainya Putra Manusia Yesus tetap tinggal di dunia, maka kalau orang ingin bertemu dengan Dia, mengalami kesulitan, seperti kita di sini di negara Indonesia, kalau kita ingin bertemu dengan Putra Manusia Yesus, kita harus menuju ke negeri Israel, cukup jauh, untuk menempuh perjalanan cukup jauh dan memakan biaya begitu mahal. Putra Manusia Yesus terikat di satu tempat, sehingga kalau orang ingin berjumpa dengan Dia mengalami kesulitan. Sebab dunia ini cukup luas. Namun beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa berada di mana-mana, tidak dibatasi tempat, sehingga kita bisa bertemu dengan Dia kapan saja, di mana saja. Bahkan Putra Manusia Yesus berkata, tunggulah di Yerusalem sampai engkau dipenuhi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu bisa tinggal bersama-sama dengan kita di dalam setiap pribadi. Roh Kudus akan menguasai kita, akan menyatu dengan kita. Haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 mengatakan, engkau akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Jadi dengan adanya Roh Kudus sebagai penolong yang diutus oleh Putra Manusia Yesus, itu menjadi manfaat, keuntungan untuk kita semuanya. Sehingga kita tidak susah-susah lagi harus pergi ke tempat yang jauh untuk bertemu dengan Putra Manusia Yesus. Roh Kudus adalah penolong yang sama, kuasanya, kasihnya dengan Putra Manusia Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan adanya Roh Kudus, kita boleh kekuatan, kita boleh kuasa untuk melaksanakan amanat agung dari Putra Manusia Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Dengan penyertaan Roh Kudus ini, maka orang percaya diberi kemampuan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sehingga Injil ini
akan mencapai seluruh dunia ini. Dan dikatakan dalam Matius pasal 24:14, kalau Injil ini sudah diberitakan ke seluruh dunia, maka Putra Manusia Yesus akan datang kembali. Dengan perkataan lain, dengan memberitakan Injil, kita akan mempercepat kedatangan Putra Manusia Yesus. Puji nama Tuhan. Inilah tujuan atau maksud yang ketiga Putra Manusia Yesus naik ke sorga, yaitu dia akan mengutus Roh Kudus, penghibur kepada orang percaya. Haleluya. Kemudian selanjutnya, maksud yang keempat, mengapa Putra Manusia Yesus harus naik ke sorga, yaitu supaya dia menjadi juru syafaat di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Kita membaca di dalam Yohanes di dalam Markus pasal 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Apa pekerjaan atau tugas Putra Manusia Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Dia tidak menganggur, dia tidak pensiun, dia tidak senang-senang santai-santai di sana. Tidak. Kita baca dalam surat Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Jadi dikatakan di sini, Putra Manusia Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Menjadi juru syafaat untuk kita, menjadi pengantara kita kepada Bapa di sorga. Haleluya. Dalam surat Ibrani pasal 7 ayat 25, Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi kita lihat Putra Manusia Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela kita, menjadi juru syafaat, menjadi pengantara kita. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Untuk siapa dia menjadi pembela? Tidak lain khusus untuk orang percaya. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi Tuhan Yesus membela bukan untuk semua orang, tapi untuk orang percaya. Haleluya. Untuk orang yang telah menerima Dia sebagai juru selamat. Untuk mereka lah Putra Manusia Yesus berdoa, menjadi pembela, menjadi juru syafaat. Haleluya. Menjadi juru syafaat, berdoa untuk seluruh umat percaya di dunia, bukanlah satu tugas yang mudah, bukanlah satu tugas yang sepele. Bayangkan kalau kita berdoa untuk beberapa orang, beberapa puluh, apalagi beberapa ratus orang, itu saja sudah sulit, makan banyak waktu, banyak tenaga.
bisa berjam-jam. Apalagi putra manusia Yesus harus berdoa menjadi juru syafaat untuk semua orang atau seluruh orang percaya di muka bumi yang jumlahnya kalau saat ini bermiliar-miliar. Bayangkan, ini satu tugas yang tidak mudah. Haleluya. Haleluya. Apa tujuannya? Dia berdoa syafaat. Tidak lain untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan iman kita. Seperti yang ditulis dalam surah Injil Lukas pasal 22 ayat 32. Lukas pasal 22 ayat 32. Dikatakan, tetapi aku berdoa untuk engkau. Di sini dikatakan untuk Petrus. Yang waktu itu akan berkhianat. Tapi Tuhan berdoa untuk Petrus. Saya percaya juga dia berdoa untuk kita semuanya, supaya imanmu jangan gugur. Itulah tujuannya, supaya kita kokoh di dalam iman, supaya kita tidak gugur. Iman kita tidak gugur menghadapi segala macam masalah persoalan di dunia ini. Yang makin lama akan makin banyak dan makin berat. Seperti yang kita alami contohnya saat-saat ini. Kita mengalami pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk negara kita. Peristiwa yang sama sekali kita tidak duga sebelumnya. Tahun yang lalu kita tidak menduga. Tapi itu bisa terjadi meliputi seluruh dunia. Ini cuma permulaan saja. Tahun-tahun ke depan mungkin kita mengalami peristiwa lain yang barangkali lebih berat dari saat ini. Tapi puji nama Tuhan, kita punya juru syafaat yang agung, yang berdoa untuk kita, membela kita, supaya kita bisa kuat dan kita tidak sampai gugur dalam iman kita. Haleluya. Tuhan ingin agar kita semuanya tidak sampai terhilang, kita selamat. Haleluya. Seperti yang ditulis dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Surat 2 Petrus pasal 39, tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Tuhan ingin agar kita semuanya diselamatkan. Tidak ada yang terhilang, tapi kita diselamatkan. Kalau dia lihat ada seorang anaknya mulai undur, mulai jauh dari dia, Tuhan akan mendoakan. Tuhan akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk anaknya ini sadar dan kembali pada jalan yang benar. Puji nama Tuhan. Jadi inilah maksud Tuhan Yesus naik ke sorga. Haleluya. Yang pertama tadi, untuk memastikan bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, dia pergi menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Yang ketiga, dia mengirimkan penghibur, yaitu Roh Kudus, supaya menyertai orang percaya. Haleluya. Dan yang keempat, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela kita, pengantar kita, juru syafaat kita. Haleluya. Haleluya. Mungkin suatu saat kita akan mendapat murka dari Bapa, dari Allah Bapa di sorga. Tapi dia sebagai pembela juru syafaat, kita berdoa untuk kita, mohon kepada kemurahan Bapa di sorga, supaya hukuman tidak segera didatangkan, tidak segera diturunkan. Diberi kesempatan, kita diberi kesempatan.
supaya kita bisa berbalik kepada jalan yang benar, bertobat dan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebagai penutup, kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ketiga. Injil Yohanes pasal 14 ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, Tuhan Yesus rindu bersekutu dengan kita. Haleluya, berkumpul dengan kita. Dia berjanji, kalau dia sudah pergi situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita percaya melihat tanda-tanda zaman saat ini, maka banyak orang atau banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa saat kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Haleluya. Itu sebabnya mari sebagai orang percaya, seperti yang ditulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 42, Injil Matius pasal 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kapan Tuhan Yesus datang tepatnya, tidak seorang pun tahu. Sebab dikatakan berjaga-jagalah. Haleluya. Juga dalam ayat ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tentu semua orang berharap kita bisa mengalami pengangkatan. Kita bisa tetap hidup sampai dia datang kembali yang kedua kali. Sehingga kita mengalami peristiwa pengangkatan. Namun kita lihat kenyataannya, banyak hamba-hamba Tuhan yang telah mendahului kita, mereka juga rindu bisa mengalami peristiwa pengangkatan ini, mengalami masih hidup ketika dia datang kembali. Tapi maksud Tuhan lain, mereka dipanggil Tuhan lebih dahulu. Haleluya. Itu artinya Tuhan Yesus datang secara pribadi buat mereka. Haleluya. Mereka mati, kemudian dikubur. Namun sesungguhnya mereka juga akan mengalami hal yang sama ketika Putra Manusia Yesus datang. Dikatakan orang yang percaya, yang sudah mati akan bangkit dan akan bertemu dengan Putra Manusia Yesus di awan-awan yang permai. Dan yang masih hidup akan diangkat. Haleluya. Bertemu dengan mempelai laki-laki di sorga. Puji nama Tuhan. Saudara, sebab itu mari kita mau berjaga-jaga dan bersedia. Bagaimana caranya, saudara? Berjaga-jaga bersedia. Yang pertama, kita harus hidup benar dan kudus. Berusaha untuk tumbuh secara rohani, meningkat di dalam kebenaran dan kesucian. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan ingin mempelainya. Kita sebagai mempelai wanita, kita harus serupa dengan dia. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Haleluya. Jadi bagaimana caranya kita berjaga-jaga dan bersedia, yaitu kita harus tumbuh di dalam kerohanian kita. Haleluya. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan setinggi mungkin. Haleluya. Sampai sempurna serupa dengan Dia. Haleluya. Sehingga kita layak berjumpa dengan Dia sebagai mempelai wanita yang tidak bercacat dan celah. Puji nama Tuhan. Saudara, arti yang lain yaitu kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Selalu penuh dan berjalan dipimpin Roh Kudus setiap hari. Seperti 5 anak gadis yang bijaksana. Penuh dengan Roh Kudus dan punya simpanan minyak. Selalu penuh dan dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Sampai Dia datang kembali. Puji nama Tuhan. Dan jangan lupa, dengan kuasa Roh Kudus kita harus melayani, bersaksi pada orang luar yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita bersaksi cerita tentang keselamatan. Haleluya. Bahwa jiwa-jiwa untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Haleluya. Beritakan berita keselamatan. Kalau ketemu orang yang belum percaya Tuhan, ajak omong sebentar. Saya punya tip yang sederhana untuk bersaksi. Saya punya berita baik. Kasih tahu mereka. Omong-omong sebentar, kenalan. Kalau berita, saya punya berita baik. Mereka tanya, berita apa? Berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Apa kamu sudah pernah dengar? Kalau dia bilang belum, kalau saya cerita sedikit keberatan, enggak, izin dulu saudara. Kalau dia tidak keberatan, baru kita cerita. Yesus itu dari sorga, asalnya dari sorga, turun ke dunia jadi manusia. Tujuannya menyelamatkan manusia. Sebab semua manusia berdosa akan dihukum. Tapi Yesus mencintai kita, relakan kehidupan kita dengan caranya Dia mati di salib. Jadi Yesus sudah menanggung hukumannya manusia. Kalau kita percaya sama Dia, terima Dia sebagai juru selamat, dosa kita diampuni, kita bebas dari hukuman. Dia disalib, mati, dikubur, tapi dia hidup lagi. Habis itu 40 hari dia naik ke sorga. Jadi artinya dia dari sorga turun ke dunia, kemudian kembali ke sorga. Tahu jalinya sorga dunia pergi pulang. Makanya dia pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sana kalau tidak sama-sama dengan aku. Jadi kalau kita ikut Dia, ada jaminan ke sana, sampai di sorga. Haleluya. Sebelum naik ke sorga, Dia berkata lagi, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan datang lagi, ini belum terjadi, menjemput kamu, supaya di mana aku ada, di situ kamu juga ada. Di dunia ini orang paling susah kalau nggak punya rumah, betul nggak? Biasa mereka ragu-ragu. Ya, haleluya. Nah, sekuat apapun juga, sesehat apapun juga, kita check out dari dunia alias mati. Di mana kita waktu itu? Di mana saudara waktu itu sudah punya tempat di sana? Biasanya mereka ragu-ragu. Ya, nggak tahu ya. Nah, kita bisa berkata, kalau hari ini kamu mau terima Yesus sebagai juru selamat, kamu dijadikan anaknya, kamu diberi tempat di sorga. Jadi arti tenang, suatu waktu dipanggil, kita sudah punya tempat di sana. Haleluya. Saya cerita, saya tidak ada maksud apa-apa, saya harus cerita. Karena Yesus disalib bukan hanya untuk saya, untuk semua orang. Kalau saya tidak cerita, saya salah. Manusia diberi kebebasan milih. Kalau kita pilih barang cari, ada jaminannya. Tapi misalnya salah pilih barang, beli lagi masih bisa. Tapi jangan sampai salah pilih, jangan selamat. Sebab kalau sampai sana kita tidak bisa kembali. Kita harus menentukan kalau kita hidup di dunia ini. Tolong saudara pikirkan. Jadi saudara yang luar, orang-orang luar, kita bersaksi kepada sesama orang percaya. Kita harus melayani, bersekutu, melayani satu dengan yang lain. Haleluya. Menguatkan satu yang lain, menasihati satu sama lain. Haleluya. Haleluya. Nah, itulah caranya kita berjaga-jaga dan bersiap sedia. Puji nama Tuhan. Tidak lama lagi Dia akan datang. Saudara, sebab itu mari kita persiapkan diri baik-baik. Haleluya. Kita tidak tahu kapan Dia datang, tapi mari kita bisa berjaga-jaga dan bersedia. Puji nama Tuhan. Selalu hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Saya ingin mengajak saudara menyanyi satu pujian. Tidak lama lagi dia datang kembali. Haleluya. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu saudara, tahan dan setialah. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu saudara, tahan dan setialah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau akan menggenapi janji-Mu, bahwa Engkau akan datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, di dalam Engkau kami beroleh kepastian keselamatan. Haleluya. Kami beroleh tempat di sorga seperti yang Tuhan telah janjikan. Sekali tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia mengikut Engkau, supaya kami tetap berjaga-jaga dan bersedia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Berikan kami kekuatan, berikan kami gairah dan semangat untuk kami boleh tetap setia beribadah kepadamu, setia, haleluya, melayani Engkau Tuhan, setia untuk bersaksi, haleluya, setia untuk bersekutu, memberi kekuatan, menasihati, haleluya, mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, semasa kami hidup dalam dunia ini, agar kami dapat menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19 ini Tuhan, di masa-masa yang sulit dan sukar ini Tuhan, tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Oh, membawakan berita keselamatan ini, haleluya, supaya Tuhan banyak jiwa beroleh selamat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami menyerahkan sekali lagi hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Mari saudara, kita akan bersiapkan diri untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami pohonkan di dalam nama Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kiranya menyertai kami semuanya dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah, dimanapun kami berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
dalam sorga. Syukur, terima kasih. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.